Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, untuk tema kita masih dengan tema minggu lalu, namun dalam subtema yang berbeda. Tema minggu lalu adalah putus asa bukanlah pilihan seorang Kristen. Dan subtema kita adalah keterbatasan manusia. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami ucap syukur kehadapan-Mu karena pagi ini Engkau boleh memberkati kami dengan kesehatan Bapa. Sebentar kami akan mulai pembelajaran kami, kiranya Allah yang boleh beserta kami, memberkati pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya pembelajaran ini boleh berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh memberkati anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nah, kembali Ibu sampaikan bahwa materi kita pagi ini adalah keterbatasan manusia. Dan kompetensi dasar masih sama dengan minggu lalu, yaitu mencukuri makna hidup beriman dan berpengharapan, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan, menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah ada dua. Yang pertama, menjelaskan tentang konsep keterbatasan manusia, dan yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Nah, kita akan bahas materi ini satu persatu. Yang pertama adalah menjelaskan tentang konsep keterbatasan manusia. Nah, keterbatasan manusia adalah suatu keadaan yang menunjukkan baik dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilampaui oleh manusia. Nah, ada batasan, ada sekat, ada penghalang untuk hal-hal tertentu yang tidak bisa dipikirkan, dirasakan, ataupun dilakukan oleh manusia. Nah, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17 menjelaskan tentang pembatas yang ditetapkan oleh Allah. Ada pembatas yang ditetapkan oleh Allah di situ. Nah, mari kita membaca, buka Alkitab kamu di rumah. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 sampai ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, garis bawahi di situ, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di situ Allah memberikan batasan kepada manusia itu, yang ditetapkan oleh Allah sendiri bahwa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, tidak boleh, dilarang untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, larangan itu ada konsekuensinya di situ. Konsekuensinya adalah saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ketika manusia melanggar keterbatasannya tadi yang sudah dibuat oleh Allah, ada konsekuensinya yang harus dirasakan oleh manusia, bahwa manusia akan mati. Nah, kalau bahasa sekarang, kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan, maka manusia itu berdosa, dan upah dosa ialah maut, kematian. Nah, manusia dalam menjalankan mandatnya, bebas menjalankan tugasnya, namun tetap berada dalam batas-batas yang telah diatur oleh Allah, yang tidak bisa dilanggar atau dilangkahi manusia. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai seluruh isi bumi, untuk bebas menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh Allah untuk memelihara isi bumi ciptaan Allah. Namun, Allah memberikan batas, tetap berada dalam batas-batas yang sudah dibuat sendiri oleh Allah aturannya, dan aturan Allah itu tidak bisa dilanggar atau dilangkahi oleh manusia. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua kita masuk
menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Nah, di sini ada empat sikap dan cara yang Ibu rangkum di sini. Yang pertama, selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar. Jangan buntu pemikiranmu nanti. Anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen, tidak akan buntu pikirannya, selalu punya jalan keluar dari setiap masalahnya. Selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa Allah akan menolong, Allah akan menunjukkan jalan keluar baginya. Yang kedua, tekun dan berdaya juang tinggi. Tekun, ulet, gigih, tidak mudah menyerah, tidak gampang berputus asa, dan memiliki daya juang tinggi. Enggak minderan orangnya. Tidak rendah diri tetapi rendah hati. Yang ketiga, sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan. Iya, masih berhubungan dengan poin yang pertama dan yang kedua. Anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen akan sanggup menghadapi segala tantangan, masalah apapun itu masalahnya. Baik masalah sekolahmu, baik masalah dalam rumahmu, atau baik masalah di pertemananmu, di lingkungan rumah, dengan teman-temanmu. Nah, anak-anak Tuhan akan yakin, akan selalu percaya bahwa aku sanggup untuk menghadapi segala masalah yang ada dalam hidupku. Yang keempat, berserah kepada kehendak Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah, di dalam Filipi 4 ayat ke-13 juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia di sini adalah Allah kita. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Allah yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Maka dari itu, jangan merasa diri kita itu mampu untuk mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Kekuatan yang kita peroleh, kemampuan yang kita peroleh, hikmat yang kita peroleh, itu bersumber daripada Tuhan. Jadi jangan merasa sombong, atau sebaliknya jangan merasa minder. Percayalah, yakinlah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak untuk menyelesaikan segala kekhawatiranmu, menyelesaikan segala masalahmu. Karena apa? Karena Allah akan senantiasa memberikan kekuatan untuk menanggung masalahmu. Nah, kesimpulan materi kita adalah, sebagai ciptaan, manusia memiliki batasan dalam banyak hak sebab manusia hanya makhluk. Nah, untuk itulah Allah meminta kepada kita untuk berserah kepada Allah sebagai pencipta, karena Dia sedang terpisah. Amin.